Ya, Bapak Ibu, sebelum memulai, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Eh, yang pertama adalah berpakaian rapi dan sopan. Kedua, on kamera dan gunakan. Yang kedua adalah on kamera. Yang ketiga, isi absensi ketika webinar telah selesai. Yang keempat adalah off mic kecuali saat sesi tanya jawab. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 173 Jakarta, Bapak Ponidin MPD, yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil beserta staf dan Bapak Ibu Guru, yang kami hormati para narasumber, yang kami hormati orang tua peserta didik kelas 9, yang kami banggakan peserta didik kelas 9. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi Semanu atau SMA Negeri Unggulan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga arahan Kepala SMP Negeri 173 Jakarta, keempat penyampaian sosialisasi Semanu oleh narasumber, yang kelima adalah penutup. Untuk mengefisienkan waktu, kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Elis. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berbangsa, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Nyala jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 173 Jakarta oleh Bapak Ponidin MPD. Dipersilakan. Terima kasih, Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa nuqtata min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang saya hormati Ibu-ibu wakil beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu guru, utamanya teman-teman wali kelas, yang saya hormati orang tua peserta didik kelas 9 yang tergabung dalam kegiatan webinar pada siang hari ini, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti atau bergabung dalam webinar sosialisasi Semano MH Tamrin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini atau sore hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan, sengaja sekolah mengadakan webinar tentang sosialisasi Semano MH Tamrin. Dan sosialisasi ini mendahului yang biasa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nanti sekitar bulan Februari biasanya ada brosur dari Semanu, kemudian juga didorong oleh dinas agar disosialisasikan ke peserta didik kelas 9 secara masif se-DKI. Nah, kebetulan kita ada salah satu, salah dua, salah tiga anak yang sudah masuk sebagai peserta didik di Semano MH Tamrin, maka sekolah memberanikan diri untuk mensosialisasikan agar yang sudah ada di jajaran Semano MH Tamrin memberikan sosialisasi, memberikan pencerahan, memberikan pengalaman bagaimana bisa masuk di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Sejatinya sekolah merasa bangga ketika ada siswa dari SMP 173 bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan. Terutama ini sekolah MH Tamrin ini yang kalau tidak salah ini menjadi unggulan nomor 1 di Indonesia, begitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Ketika memang ada NEM waktu itu sungguh luar biasa. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ini sudah mulai tahun kemarin atau 2 tahun lalu, Semano MH Tamrin itu hanya menerima peserta didik DKI Jakarta saja. Artinya kesempatan untuk bertarung dalam PPDB ini lebih luas lagi. Kalau yang dulu-dulu memang PPDB-nya itu terbuka untuk peserta seluruh Indonesia. Nah, sekarang kalau tidak salah itu hanya untuk anak-anak di DKI Jakarta. Nah, untuk itu berharap di tahun 2025-2026 ini ada beberapa anak yang bisa mewakili peserta didik SMP 173 menjadi peserta didik di Semano MH Tamrin. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi disampaikan oleh Bu Dwi, kalian simak pengalaman-pengalaman apa, terus trik-triknya bagaimana, sehingga bisa masuk di Semano MH Tamrin. Dan Semano MH Tamrin itu di total dibiayai oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi bahasa pasarnya gratis begitu ya. Nah, adapun nanti di dalamnya seperti apa, tentu ada yang sudah berpengalaman. Nanti silakan sampaikan, silakan ceritakan agar adik-adiknya bisa paham, bisa tertarik untuk kompetisi dalam PPDB Semano MH Tamrin. Sekali lagi, terima kasih. Kalau yang data di saya, yang saya komunikasi adalah Sakinah gitu ya. Nggak tahu mungkin karena ada kelas 11 dan kelas 12, barangkali ikut bergabung, mungkin dihubungi oleh Bu Elis, saya kurang begitu paham perkembangannya. Tapi kalau yang sudah siap untuk memberikan
eh, pengalaman di Semanu Ahmad Tamrin adalah Sakinah. Terima kasih kepada Sakinah dan mungkin yang lainnya yang bersedia memberikan pengalamannya kepada adik-adiknya. Dan kepada Bapak Ibu orang tua, mohon dukungannya ketika memang anak-anak kita semangat untuk berkompetisi, ya, bersaing dalam PPDB Semanu Ahmad Tamrin. Silakan untuk diberi motivasi, didukung, dan juga bisa komunikasi dengan sekolah, kira-kira seperti apa yang harus sama-sama kita pikul bersama untuk mendorong, memotivasi anak-anak kita, harapannya hingga berhasil masuk di Semanu MH Tamrin. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para alumni yang sudah tergabung di Semanu MH Tamrin. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ponidin atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian sosialisasi Semanu MH Tamrin yang akan disampaikan oleh Kak Arifin Ilham dan Kak Sakina Arzalia. Kepadanya dipersilakan. Kak Arifinnya Ya, apa? terima kasih yang sama Arifin ya. Ya, ya Pak. Oke, terima kasih. Maaf tadi belum kesebut ya karena yang kemarin komunikasi adalah Sakina. Terima kasih Arifin ya. Ya Pak, makasih juga Pak. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, adik-adik dari SMPN 173, dari kelas 9, dan juga Bapak Ibu guru yang telah menyelenggarakan webinar ini, sosialisasi ini, agar adik-adik dari kelas 9 ini bisa ya tertarik untuk masuk ke MHT. Oke, sebelum masuk ke sesi materi, saya akan menyampaikan, saya akan membagikan video tentang SMAN unggulan MH Tamrin. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Belum. Belum. Nah, oke. Ya. Ini laptop saya agak dikit. Sama itu. Ini Mohon maaf. Ini agak sedikit kendala. Mau Belis bantu share, Arifin? Halo? Jelek ya? Oh, malah kepental. Belis bantu share aja ya. Baik.
Selamat datang di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin atau sering disebut SMANU MHT adalah SMA negeri yang berdiri sejak tahun 2009 dan berada di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai sekolah unggulan, SMANU MHT didirikan untuk menampung anak-anak usia sekolah yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dengan menempati area seluas 41.000 meter persegi, SMANU MHT memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung baik proses belajar mengajar maupun pembentukan karakter siswa. Sehingga diharapkan lulusannya kelak dapat menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang unggul dalam bidang sains, terampil, sehat jasmani, berkarakter yang dilandasi iman dan takwa. Visi, misi, tujuan, dan moto SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin mengamanahkan buat seluruh warganya siap berjuang untuk bangsa dan negara, berakhlak mulia, menggali dan memberikan ilmu pengetahuan, senantiasa mempersembahkan yang terbaik, cerdas dan berwawasan global, membanggakan Provinsi DKI Jakarta, bangsa Indonesia sampai pada tingkat internasional. SMANU MHT menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama, sehingga para siswa lebih fokus dalam memperdalam ilmu dan lebih mandiri. SMANU MHT merupakan sekolah yang dirancang khusus dengan berbasis penguatan pada mata pelajaran hard science dengan sistem satuan kredit semester serta menerapkan kurikulum Cambridge dan kelas Olimpiad dalam rangka persiapan sertifikasi internasional ES dan A-Level. Karena kekhususannya di bidang hard science, maka sekolah ini diberi julukan sebagai School of Science Olympiad. Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, sekolah ini dilengkapi oleh beberapa fasilitas, di antaranya laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium matematika, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer. Ruang perpustakaan multimedia yang terhubung langsung dengan Perpustakaan Nasional, gedung kesenian dan keterampilan, gedung olahraga dengan fasilitas bola basket, futsal, bola voli, dan bulu tangkis, dilengkapi kolam renang, lapangan tenis, lapangan sepak bola, dan trek lari. Juga tersedia ruang OSIS, ruang auditorium, ruang bimbingan dan konseling, ruang kesehatan atau UKS, ruang ibadah, ruang komite sekolah, ruang koperasi, serta kantin. Di samping itu, SMANU MHT mempunyai kelas khusus yaitu Samsung Smart Learning Class yang didukung oleh Samsung Electronics.
OSIS MPK SMA Negeri Unggulan MH Tamrin adalah wadah di mana siswa-siswi MH Tamrin dapat berorganisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama, walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk memberikan pembekalan berorganisasi, menyalurkan bakat serta latihan kepemimpinan, Smanu MHT memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya basket, robotik, paduan suara, pencak silat, marching band, tari tradisional, English debate, pramuka, futsal, paskibra, drama, dan kelompok ilmiah remaja. Sebuah usaha pastilah akan menghasilkan suatu prestasi. Inilah wujud prestasi nyata SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Untuk meraih ranking 1 itu luar biasa sulit di angkatan saya, sehingga saya lebih memilih alternatif lain, yaitu mengikuti Olimpiade. Alhamdulillah saya dapat penghargaan yang luar biasa, dapat medali emas di APO Rusia serta di IPO di Indonesia. Dengan Olimpiade ini saya bisa mendapat universitas yang bergengsi, yaitu di Hong Kong di HKUST. Kegiatan reguler yang diadakan setiap tahun adalah Tamrin Olympiad and Cup atau TOC yang diikuti oleh sekolah-sekolah dari seluruh Indonesia. Bukan hanya kompetisi dan prestasi, tetapi juga berbagi ilmu dan pengalaman. Dengan kerjasama semua pihak, baik Dewan Guru, siswa, komite sekolah, orang tua murid, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diharapkan SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin akan terus menjadi SMA unggulan yang berkomitmen bukan hanya prestasi, tetapi juga menjadikan siswa berkarakter, berkompeten, dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih Bu Elis telah menayangkan video tentang SMAN Unggulan MH Tamrin. Nah, hari ini kita akan langsung ke sesi materi. Dan saya share dulu. Ya. Maaf, ini internet saya lagi kurang bagus karena tadi hujan. Oke, ini udah kelihatan kan?
Oke, kita akan mulai materinya ya. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Arifin Ilhamsyah. Saya adalah alumni dari SMPN 173 Jakarta tahun angkatan 2022 dan menjadi siswa di SMAN Unggulan MH Tamrin tahun 2022, dan sekarang saya sedang menduduki kelas 12. Ya, sudah di kelas terakhir ya. Oke. Sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang SMAN Unggulan MH Tamrin. Oke. SMAN Unggulan MH Tamrin ini tepatnya di Jalan Bambu Gulung nomor 7 di RT 7 RW 5 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kenapa kita harus daftar MHT? Ya karena MHT ini mulai dari pendaftaran, asrama, makan, hingga sekolah itu semuanya gratis, guys. Nah, adik-adik di sini, MHT ini menerapkan sistem boarding school. Satu-satunya SMA negeri di Jakarta yang menerapkan boarding school. Yang membedakan dari SMA negeri yang lain, kita memiliki 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum Olimpiade. Dan setelah itu kita juga memiliki fasilitas yang lengkap, seperti yang dijelaskan oleh video tadi, ada ruang laboratorium fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain-lain, serta memiliki fasilitas olahraga seperti gedung olahraga, terus ada lapangan sepak bola, dan kolam renang. Selain itu juga, kita juga memiliki asrama. Dan juga kita juga memiliki sarana ibadah juga. Kita juga memiliki masjid, dan untuk yang Kristen juga memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Selain itu juga, prestasi di MHT memang banyak sekali, mulai dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oke. Nah, kita akan lanjut ke kurikulum yang digunakan di MHT ini. Kurikulum yang digunakan MHT ini seperti kurikulum seperti sekolah biasanya, yaitu kurikulum nasional. Untuk saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, dan sebelumnya kami menggunakan kurikulum 13 karena ya, untuk penerapan kurikulum K13 ini lebih cocok karena kita kan sekolahnya khusus sains, kayak matematika, IPA, ya biologi, kimia, fisika. Namun untuk saat ini kita baru memulai kurikulum Merdeka ini. Nah, yang membedakan sekolah negeri lain dengan sekolah SMAN Unggulan MH Tamrin yaitu dengan adanya kurikulum Cambridge ini. Nah, kurikulum Cambridge ini buat apa? Kurikulum Cambridge ini digunakan untuk persiapan kita untuk berkuliah di luar negeri. Nah, bagi adik-adik yang pengen sekali berkuliah di luar negeri, kayak di Jepang, di Amerika, Inggris, Australia, bahkan Singapura, itu kalian bisa mempelajari kurikulum Cambridge ini agar kalian bisa memiliki persiapan yang matang untuk mengikuti tes maupun ujian yang ada di universitas di dunia ini. Nah, selain itu juga, kita juga memiliki kurikulum Olimpiade.
Nah, kurikulum Olimpiade ini buat apa? Ya seperti namanya Olimpiade. Kurikulum Olimpiade ini digunakan untuk siswa agar memiliki prestasi, terutama di bidang sains. Seperti yang ada di gambar sini, ada Olimpiade astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika, kebumian, kimia, dan matematika, serta ada Olimpiade penelitian. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, fasilitas MHT di MHT apa aja sih? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di MHT ini memiliki banyak sekali fasilitas. Semua fasilitas ini sangat lengkap. Baik itu asrama, gedung olahraga, lapangan hijau atau lapangan sepak bola, dan juga ada ruang teater. MHT ini juga memiliki kolam renang. Jadi adik-adik semua bisa, ya kalau pengen sekali berenang ya kalian ya ada di sekolah ini. Makanya itu belajarlah agar kalian bisa dapat diterima di SMAN Unggulan MH Tamrin ini. Selain itu juga kalian juga di MHT juga memiliki lab seperti lab matematika, lab fisika, lab biologi, dan kimia. Dan juga kami memiliki perpustakaan, memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Buku-bukunya pun baik dari buku akademis maupun non-akademis, semuanya ada di situ. Jadi perpustakaan ini benar-benar bukunya sangat lengkap dan memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar. Selain itu juga ada lapangan tenis untuk kalian olahraga, untuk yang kalian juga suka main tenis, dan lain-lain. Salah satunya ada gedung auditorium. Gedung auditorium itu seperti aula di SMP 173 yang saya ingat dulu. Di gedung auditorium ini sering digunakan untuk acara-acara kegiatan di sekolah, kegiatan di luar sekolah, terus kayak ada acara webinar dari universitas maupun kegiatan tes kayak tes ujian Cambridge. Nah, tes ujian Cambridge ini bertujuan kayak dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk persiapan menuju universitas di internasional. Oke. Untuk ekstrakurikuler yang ada di MHT ini cukup banyak, dari mulai ekskul band, paskibra, paduan suara, Arduino ini seperti mungkin microcontroller atau bisa dibilang ekskul robotik. Setelah itu ada berenang putra dan juga berenang putri. Terus juga ada basket putra, ekskul futsal, yang bagi yang teman-teman yang suka dengan futsal. Terus juga teman-teman yang suka bermain badminton juga, kalian juga bisa mengikuti ekstrakurikuler badminton. Untuk perempuan semuanya diwajibkan untuk khususnya yang Islam ya, diwajibkan untuk mengikuti ekskul keputrian. Dan untuk yang Islam bisa mengikuti ekstrakurikuler rohis, dan untuk yang beragama Kristen bisa mengikuti ekstrakurikuler di Rokres ini. Dan masih banyak sekali ekskul yang ada di MHT ini yang masih belum bisa saya sebutkan karena emang banyak sekali ekskul yang ada di MHT. Oke, berikut adalah prestasi-prestasi yang pernah diraih MHT 2 tahun terakhir ini. Yang pertama adalah medali emas OSN bidang astronomi tahun 2023. Yang kedua, medali perak OSN bidang astronomi tahun 2023. Medali perak OSN bidang kimia tahun 2023. Medali perak OSN bidang informatika tahun 2023. Medali perak OSN bidang kebumian tahun 2023.
medali perunggu OSN bidang fisika tahun 2023, medali perunggu OSN bidang biologi tahun 2023, serta kita juga tahun lalu tahun 2024 memiliki 2 medali perak OSN bidang matematika dan 1 medali perunggu OSN bidang kemudian. Nah, fakta unik guys, di MHT ini tahun ini memiliki prestasi yang cukup banyak, bahkan banyak sekali. Terhitung data menurut seksi akademis OSIS MH Tamrin terdata sekitar kurang lebih 500 prestasi dalam tahun 2024. Banyak sekali kan? Nah, jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, bagi teman-teman yang ingin merasakan bagaimana belajar di MHT, belajar bersama siswa-siswa MHT, kami memiliki Tamrin Open House. Nah, Tamrin Open House ini ditujukan untuk siswa-siswi kelas 9 dari SMP di Jakarta, seluruh Jakarta, yang ingin mendaftar di Semanu MHT ini. Nah, jadi adik-adik semua yang tertarik ingin merasakan pengalaman belajar di MHT, berinteraksi dengan siswa-siswa kakak kelas MHT. Nah, kalian juga bisa ikutin open house ini. Nah, untuk linknya bisa dicatat dulu linknya bagi yang berminat ingin mengikuti open house ini. Nah, guys, di open house ini kuotanya cukup terbatas. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Karena ini kuotanya cukup terbatas. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan, itu sayang banget. Kalian benar-benar ketinggalan kalau misalnya kalian nggak daftar open house ini. Ya kalian kapan lagi bisa mengalami belajar di MHT, belajar dengan kakak-kakak MHT yang diterima tersebut, dan masih banyak kegiatan acara yang diselenggarakan oleh Tamrin Open House. Oke, terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arifin Ilham atas informasinya. SMA NU MH Tamrin. Mungkin Kak Sakina Arzelia mungkin mau menambahkan? Apakah Kak Sakina sudah bergabung? Iya, Ibu sudah. Iya. Apakah ada informasi yang mau disampaikan atau ditambahkan, Kak? Udah cukup sih, Bu, kalau informasinya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk 3 penanya. Silakan raise hand ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, kakak-kakak kelas 9. Ayo, ada yang mau penasaran bertanya, yang bagi teman-teman yang pengen daftar MHT, jangan sungkan-sungkan untuk tanya, karena mumpung ada kakak kelas yang udah diterima ini. Nah. Ayo Kak, mumpung. Oh, ada yang mau bertanya di room chat Apa ya? nih? Oke. Zaki Rahadin Pertanyaannya. dari kelas 9E. Ya, Zaki, silakan Zaki dari kelas 9E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya nih Bu, kalau misalnya ini pendaftaran dari sekolah SMK ini, apakah per bulan harus bayar atau gimana Bu? Oke, baik. Mau langsung dijawab apa kita tampung dulu Kak Arifin? Mau langsung dijawab lah. Oke, mau langsung dijawab. Ya, silakan Kak Arifin. Gini guys. Jadi
di SMA Negeri Unggulan Hemat Tamrin ini udah semuanya gratis. Sudah termasuk sekolah, asrama, makan, biaya pendaftaran untuk SMA Hemat Tamrin semuanya gratis, guys. Jadi nggak ada biaya bulanan sama sekali. Semuanya meliputi fasilitas, gedung olahraga, kolam renang, bahkan kegiatan sekolah pun nggak ada biaya sama sekali. Bagaimana Kak Zaki atas jawabannya? Bu, ya Gratis saya tuh. ngerti, Bu. Gratis. Pokoknya semua serba gratis ya Kak Zaki ya. Oke, Ya baik, baik. Bu. Terima Ah, kasih. ya, ada lagi? Mungkin dari orang tua atau Bapak Ibu guru mau ada yang ditanyakan pada Zaki terkait SMA Tamrin? Siapa nih? Oh, Pak Parlin. Iya, silakan Pak Parlin. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya ya? Kedengeran, Pak. Baik, terima kasih. Oke, selamat sore Arifin ya. Arifin Ya. dan siapa tadi? Sakina, Pak. Sakina. Iya. Oke, ya bersyukur kita bisa bersua dengan penuh kebanggaan alumni kita ada di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Saya masih ingat betul ada memori yang luar biasa waktu itu ketika SMA Husni Tamrin menjadi tuan rumah Grand Final kompetisi bahasa Inggris tingkat DKI, yang mana SMPN 173 waktu itu pertama kalinya lolos ke DKI untuk World Magazine dan juga written test. Waktu itu yang bawa pembimbingnya adalah Mr. Budi. Ya, kalau sih sekolah lama dulu ya. Sekolah lama. Jadi luar biasa gitu. Oke. Yang mungkin perlu dikritisi begini untuk Arifin ya dan juga Sakina ya. Pertama adalah syarat-syarat untuk bisa mendaftar dan juga untuk bisa bersaing menembus ke sana. Itu pertama. Kalau nggak salah ada berapa seleksi ya? Seleksi berkas, tes, psikotes, dan wawancara. Kalau nggak salah ada 4 tahap itu. Baru kemudian diumumkan. Kemudian berapa gelombang? Setahu saya yang dulu-dulu apakah ini berubah atau tidak? Setahu saya karena dulu atau yang dulu juga saya sempat ngurus-ngurus ini juga. Januari ini sudah mulai persiapan gelombang pertama. Gelombang pertama untuk pendaftaran sekolah-sekolah boarding. Bukan hanya sama Tamrin, tapi juga beberapa yang lain. Tarnus atau Krida Nusantara Bandung atau juga yang lainnya. Ini biasa mau masuki tahap pertama. Jadi kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk sisi akademiknya, penilaian akademiknya, supaya adik-adik kita atau anak-anak kita tercinta ini SMP 173 bisa mempersiapkan diri dan juga bisa memperhitungkan peluang-peluang yang ada. Mengingat memang saya lihat kalau yang sebelumnya sih memang syaratnya itu dari beberapa pelajaran penting. Kalau sekarang namanya Sidanira ya. Sidanira itu adalah ya kalau mau bersaing 90 nilainya untuk bisa bersaing di seleksi berkas. Lolos dari situ kemudian baru seleksi tes, kemudian psikotes yang meriksa kesehatan, baru wawancara, baru diumumkan. Nah, kalau memang ada kuota lagi akan dilakukan seleksi tahap kedua biasanya di bulan Maret. Jadi mohon nanti bisa dijelaskan oleh Arifin dan juga Sakina. Memang nih mungkin belum ada pengumuman dari sana, tapi paling tidak gambarannya seperti apa yang perlu dipersiapkan. Mengingat ini penting ya, karena kemarin juga sempat waktu saya urus-urus itu juga waktu itu ada salah paham bahwa yang dinilai itu kita kan punya rapot itu kan dua, ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan. Itu ada yang berasumsi nilai pengetahuan dan keterampilan bagi 2, totalnya dari kelas 7, 8, 9, 5 semester. Nah, setelah kita cari tahu dan kemudian dapat klarifikasi, dapat konfirmasi juga bahwa yang dinilai itu hanya pengetahuan. Dari rapat nilai pengetahuan dari semester 1 sampai semester 5. Nah, oleh sebab itu mungkin yang perlu dijelaskan sebagai persiapan awal untuk adik-adik kita, anak-anak kita tercinta ini, bagaimana mempersiapkan nilai-nilai yang ada, terus juga bagaimana juga mempersiapkan juga misalnya surat keterangan sehat, kemudian juga
legalisir dan segala macam yang lengkap itu kan itu satu bundel itu. Baru ketika brosur itu datang langsung kita drop karena pasti yang daftar itu kan ribuan orang gitu ya. Jadi kira-kira seperti apa peluang-peluang yang ada sehingga adik-adik kelas kita ini atau anak-anak kita ini bisa mulai menghitung peluang yang ada. Saya kira itu dulu ya. Itu dulu Bu Dwi, itu dulu Pak Ponidin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parlin. Mungkin Kak Arifin bisa menanggapi atau Kak Sakina? Saya untuk di awal bisa menanggapi terlebih dahulu. Ya memang di MHT di pendaftaran MHT ini memiliki persyaratan khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Itu 3 mata pelajaran yang harus memiliki paling minimal dapat 5, itu paling minimal. Tapi untuk mendapat nilai amannya, untuk mendapat nilai amannya ya harus di atas, kalau bisa di atas 90. Terus untuk seleksi pendaftarannya, waktu pertama kali saya daftar ya tidak ya ada langsung satu gelombang kalau nggak salah. Untuk saya seksi pendaftarannya itu berupa tes tertulis, yaitu tes matematika, tes IPA sama tes bahasa Inggris. Terus habis itu ada tes psikotes, itu saya dilakukannya online dan juga wawancara dulu pas lagi saya dulu daftarnya pas lagi zaman masih COVID-19, jadi semuanya serba online. COVID ya. Ya, tapi untuk kejelasan seksi pendaftaran bisa dijelaskan Sakina karena untuk pendaftaran terbaru berbeda lagi daripada zaman COVID juga. Bisa dijelaskan Sakina seksi pendaftarannya? Iya bisa Kak. Jadi pendaftaran waktu aku itu kita pertama daftar online dulu, kayak ngisi dari link, ada surat rekomendasi sekolah, kartu keluarga, akte, nilai, ada banyak yang diisi gitu. Habis itu baru laporin berkasnya ke MHT dan nunggu waktu untuk ujian tes akademiknya. Di tes akademiknya itu ada IPA, matematika, bahasa Inggris, sama tes potensial skolastik. Bedanya aku sama Kak Arifin, kalau Kak Arifin itu ada tes psikotes sama tes wawancaranya setelah tes akademik. Kalau aku keterima di tes akademik dulu, baru ada tes psikotes sama wawancara. Cukup, Kak Arifin, Kak Sakina? Oke, udah itu saja. Oke, baik. Pak Parlin, informasinya tadi sudah disampaikan oleh Kak Arifin dan Kak Sakina dan anak-anak. Tadi adalah informasinya ya, terkait masuk untuk SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin satu penanya lagi. Mungkin saya meminta klarifikasi dulu ya dari Sakina ya, Bu Dwi. Ya, boleh. Boleh? Boleh. Jadi agak berbeda ya antara penjelasan Kak Arifin dengan Kak Sakina nih. Jadi kalau dulu karena masih zaman COVID, jadi langsung sekaligus ya tesnya ya, baik pemberkasan, tes tertulis, akademis, kemudian psikotes dan wawancara satu paket ya. Nah sekarang menurut penjelasannya Kak Sakina ini pemberkasan, kemudian tes akademis diumumkan dulu, berarti setelah dinyatakan lulus tes akademis baru masuk ke tes psikotes dan wawancara, begitu atau bagaimana? Mohon dipertegas, diperjelas. Terima kasih. Iya, Mister, kayak gitu. Jadi begitu ya? iya.
Oke, terima kasih ya, Mbak Sakina. Iya, Mister. Baik, ada lagi mungkin satu penanya lagi? Saya Bu Dwi. Ya, monggo Bapak. Siap. Begini untuk Arifin dan Sakina ini coba diceritakan kalau boarding itu kegiatan pembelajarannya misalnya dari pagi sampai kegiatan tidur lagi itu kegiatan seperti apa? Sehingga ada gambaran untuk adik-adiknya, kemudian aktivitas yang pribadinya seperti apa, untuk pengembangan dirinya itu bagaimana gitu. Coba diceritakan cukup masing-masing 3 menit begitu boleh. Silakan diawali dari Arifin dulu yang pengalaman masing-masing begitu. Pertanyaannya, untuk pengalaman dari bangun tidur hingga tidur lagi, ya mulai dari pagi kita diwajibkan untuk bangun jam 4 pagi untuk persiapan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah dari masjid kita saya sendiri sih, saya ya semuanya sih, kita semuanya persiapan sekolah, dan sekolah dimulai jam 6.30. Di awal pembelajaran diisi dengan, untuk di hari Senin diisi dengan upacara, terus di hari-hari lain bisa diisi dengan tadarus, kegiatan literasi, dan untuk di hari Jumat kita ada kegiatan senam bersama pagi hari di hari Jumat. Dan untuk hingga sore hari ya belajar seperti biasa di jam istirahat jam 9 pagi dan jam istirahat makan siang jam setengah 12. Terus di sore hari kita pulang jam 3 dan sholat asar. Nah, setelah sholat asar, untuk yang mengikuti ekskul di hari itu, bisa ngikutin ekskulnya. Terus kalau yang emang tidak ada ekskul, ya yang tidak ada ekskul ya tetap kembali ke asrama, belajar masing-masing di kamar. Untuk maghrib sampai isya kita ada yang Islam ada kegiatan di masjid, kayak kegiatan pengajian, kegiatan ya tentang, ya pokoknya tentang ini, kegiatan di masjid tentang kegiatan ibadah, pengajian dan lain-lain. Dan setelah isya untuk kelas 10 dan 11 ada kegiatan tutor malam, itu kayak les yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis. Dan untuk di hari-hari lainnya belajar masing-masing di asrama sampai dibataskan tidur paling maksimal jam 10 malam. Itu saja. Akhirnya bisa dijelaskan kegiatan sehari-harinya. Kegiatan sehari-hari di MHT nggak beda jauh sama Kak Arifin. Jam 4 itu dibangunin sama pembina untuk bersiap sholat subuh. Itu ke masjid, sholat subuh. Selesai sholat subuh, biasanya rapi-rapi untuk pergi ke sekolah. Terus apel makan pagi, habis itu langsung ke sekolah. Belajar. Kalau pulang dari sekolahnya itu, kalau lagi free biasanya kerjain tugas atau les, kadang juga itu tidur. Terus paling bedanya sama Kak Arifin ya di tutor malam aja. Kalau setiap hari Selasa sama Kamis. Udah sih itu aja Kak.
Baik, sudah disampaikan Bapak. Bu Dwi, boleh tanya Bu Dwi? Oh iya, boleh Umi Eti. Baik, terima kasih Bu Dwi, Kak Arifin dan Kak Sekina. Terima kasih ya sudah memberikan waktunya berbagi informasi dan pengalaman terkait kegiatan di MHT. Kakak kan udah masuk sana ya, udah belajar di MHT. Nah, strategi apa sih Kak kira-kira yang harus disiapkan nih oleh adik-adik ya untuk bisa masuk ke MHT gitu ya. Jadi apa nih yang mesti disiapkan oleh adik-adiknya supaya nanti lulus tes tulis maupun tes wawancara berdasarkan pengalaman Kak Arifin, Kak Sekina, atau pengalaman dari teman-teman Kak Arifin dan Kak Sekina. Terima kasih Kak Arifin, Kak Sekina. Oke. Berdasarkan pengalaman saya, untuk tesnya ada 3 mata pelajaran, ada bahasa Inggris, matematika, dan IPA juga kan. Ya kita juga saya juga udah mempersiapkan sekitar kurang lebih sebulan itu udah minimal banget. Sebulan persiapan itu udah minimal banget. Kalau bisa udah jauh-jauh hari persiapan masuknya biar bisa lebih siap lagi untuk ujiannya. Dan untuk wawancaranya itu lebih disiapkan mental untuk menjawab pewawancaranya itu biar ya kita gak grogi buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Dan jangan lupa restu orang tua dan juga doa untuk dimudahkan jalur langit agar dimudahkan masuk ke MHT. Nah, bagaimana dengan Sakinah? Kalau aku waktu itu persiapan kurang lebih 3 minggu untuk tes akademiknya. Nah, kalau itu biasanya teman-teman aku tuh banyak juga yang kayak les untuk persiapan MHT, itu bisa. Terus ya berusaha dan berdoa aja sih, pasti. Ya, baik. Terima kasih Kak Arifin, Kak Sakina untuk apa namanya jawaban dari pertanyaan dari Ibu Eti. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Mungkin? Bu Dwi, Bu Eti sedikit mau nanya. Boleh? Oh ya, silakan Bu Eti. Oke, terima kasih Bu Dwi. Bangga sekali ya sebagai bu gurunya bisa ada anak 173 yang udah masuk ke MHT karena kalian udah mengalahkan banyak saingan dari sekolah SMP yang lain ya. Mudah-mudahan sukses di studinya selama di MHT dan bisa menentukan pilihan selanjutnya dengan gampang gitu ya. Mungkin pertanyaan Bu Eti mewakili bunda-bunda atau orang tua yang ada di rumah ya berkaitan dengan fasilitas gratis di asrama Bu Dwi. Kak Arifin, maaf Kak Arifin sama Kak Sakina ya. Eh, Fasilitas gratis di asrama itu apakah memang semuanya benar-benar gratis gitu kan? Apakah ada hal-hal tertentu yang memang kita harus bayar? Misalnya nih kayak air minum. Nah, kalau galon kan tiap orang beda-beda tuh Kak, pasti kan ya kalau tiap ruangan atau tiap kamar gitu kan. Apakah itu benar-benar gratis disiapkan atau memang kita yang harus menyiapkan gitu kan? Bagaimana dengan fasilitas lainnya misalnya kayak apa ada fasilitas laundry buat cuci gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Terus biasanya nih orang tua pengen tahu jadwal pulangnya kapan gitu, boleh pulangnya berapa ini sekali gitu kan. Kalau bisa pulang dari asrama itu berapa bulan sekali atau memang berapa minggu sekali kalau memang boleh pulang gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari Betty ya. Terima kasih. Baik, yang mau menjawab Kak Arifin dulu atau Kak Sakina dulu? Saya dulu boleh. Untuk fasilitas kayak air minum dan yang lain-lain, untuk air minum
untuk air minum di kamar biasanya disediakan masing-masing siswa sih. Kalau untuk makan, kalau untuk kegiatan makan pagi, siang maupun malam itu sudah disediakan air minum. Tapi kalau untuk air minum di kamar bisa disediakan sendiri. Dan untuk laundry juga bisa, laundry juga nggak disediakan oleh TMP ya, laundrynya bukan termasuk fasilitas di asrama juga. Terus untuk apa ya? Udah sih itu aja dari saya. Baik, untuk Kak Sakina sendiri bagaimana? Ya, mau nambahin juga. Di kita itu pulangnya setiap 2 minggu sekali. Oke, untuk Sakina bisa ditambahkan? Iya, kalau untuk minum kadang bawa sendiri, tapi bisa juga ngambil dari ruang makan sih. Cuman biasanya bawa sendiri. Baik, hanya itu saja Kak Sakina, Kak Arifin. Ya, untuk laundry juga ya biasanya kalau dari saya sendiri, orang tua sudah menyiapkan untuk laundrynya ya, dan juga ada juga laundry dari komite MAT biar bisa pakaian yang kita pakai sehari-hari bisa dicuci sama pihak laundry di sana. Oke, baik. Terima kasih Kak Arifin, Kak Sakina, Bu Elis. Ya, dari Bu Elis ya, Bu Dwi, terima kasih. Ya. Pak Arifin, Kak Sakina, terima kasih banyak informasinya luar biasa hari ini untuk adik-adik kelas 9. Tentunya kan kita akan mempersiapkan seperti tadi saya melanjutkan yang di chat dari Mr. Lumumba bahwa alur pendaftaran serta tanggal-tanggalnya gelombang pertamanya. Memang dari dinas pasti kita akan turun bagaimana sosialisasi terpimpin dari dinas ya, tapi biasanya seperti tahun-tahun yang lalu, Welis akan buatkan grup bagi siswa-siswi SMP 173 yang berminat untuk mendaftarkan diri. Jadi dari satu grup itu kan informasi terakurat tentang Semanu dari Kak Arifin, Kak Sakina silakan share juga gitu. Pasti dari dinas pun biasanya kalau sudah sosialisasi ke seluruh sekolah menengah pertama itu udah langsung juga kita breakdown ke sekolah-sekolah ke kelas 9. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah dibuatkan grup tadi, biasanya kita akan istilahnya tuh tes ya, les gitu, kayak persiapannya apakah ada beberapa siswa, lalu ada guru pendampingnya gitu. Itu biasanya kita membuat bedah soal seperti itu. Nah, diharapkan nanti sama-sama dari kelas 9, lalu ada masukan juga tambahan dari Kak Arifin atau Kak Sakina. Misalnya ada, ini contoh soal-soal seperti yang kita kerjakan di saat masa itu gitu. Kalau Kak Arifin kan memang di tahun yang pas pandemi ya, kalau Sakina kan lebih terbaru gitu. Mana yang bisa istilahnya kita tuh persiapannya betul-betul untuk ke uji material, ke tes-tesnya secara akademik. Seperti itu, Kak. Jadi nanti Bu Elis ya, mohon maaf ngerepotin lagi gitu ya untuk Kak Arifin dan Kak Sakina gitu. Dan nanti untuk teman-teman kelas 9, silakan menginformasikan juga ke Bu Elis gitu. Bu, saya berminat Bu, nanti kita buatkan grup dan kerjasama dengan kurikulum ya Bu Eti untuk mematangkan apa persiapan-persiapannya. Semoga kita juga nanti bisa semakin banyak nih yang masuk ke Semanu MHT gitu. Karena ini sebenarnya di 2021 ada Kak siapa kemarin ya, Kak Arifin
Ilham ya. Ada Kak sama Ya, Kak Ilham. ya. Lalu di tahun yang terbaru memang Sakinah gitu. Semoga bisa bisa semakin menyemangati adik-adik gitu di tahun-tahun ini. Begitu saja dari Bu Elis. Bu Elis, terima kasih. Senang sekali hari ini Kak Arifin dan Kak Sakinah meluangkan waktunya. Karena memang kemarin kita pengen tatap muka ya di sekolah gitu, ketemu sama kelas 9, tapi Kak Arifin dan Kak Sakinahnya Bu susah izin pulang untuk keluar ya. Ternyata kan 2 minggu sekali ya Kak. Nah, Iya. ya. Itu saja Kak Arifin, Kak Sakinah, Bu Dwi, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Elis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu Dwi, saya Mama Ajam mau Ya, Ibu, sedikit bertanya. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kami punya 3 pertanyaan Bu Dwi terkait siswa yang memiliki jalur prestasi. Apakah untuk teknis pendaftaran sama dengan siswa pada umumnya? Kemudian untuk yang kedua, apakah di Semanu MH Tamrin ini ada standar khusus penerimaan siswa berprestasi, misalnya untuk jenjang kota madya atau provinsi, apakah ada standar penerimaannya? Kemudian yang ketiga, seandainya dari siswa berprestasi ini sudah tergabung menjadi atlet DKI karena sistem di MH Tamrin adalah wajib untuk tinggal di asrama dan kami misalnya ada kewajiban untuk mengikuti latihan karena sudah terikat dengan atlet DKI, apakah diizinkan untuk keluar asrama mengikuti latihan yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah. Begitu Bu Dwi, mohon informasi. Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, siapa yang mau menjawab dulu? Kak Arifin atau Kak Sakinah? Baik, Bu. Untuk prestasinya di ini bidang olahraga ya, Bu? Betul, Kak Arifin, prestasinya di bidang olahraga. Untuk prestasi di bidang olahraga itu emang tidak ada persyaratan sama sekali. Jadi ya untuk prestasi di bidang olahraga itu tidak ada. Jadi kalau misalnya untuk pengen masuk jalur prestasi, adanya cuma jalur prestasi akademik kayak olimpiade matematika, IPA atau IPS itu paling minimal masuk tingkat nasional. Tapi untuk olimpiade olahraga itu tidak ada. Jadi untuk pendaftarannya masuk ke jalur umum. Dan untuk perizinan karena udah terikat dengan atlet olahraga ya, itu bisa-bisa aja dengan memberikan surat izin dari pihak olahraga, pihak pemimpin ya, pihak yang ya dari itu ya apa? Dari campurnya. Dari cabang olahraganya. Dari ini dibikin surat dari pihak cabang olahraganya itu buat perizinan agar bisa pulang dari asrama. Oh, baik. Baik, Kak Arifin. Oh ya. Iya. Tahun 2023 kalau nggak salah itu ada salah satu siswa yang emang masuk jalur umum. Dia juga punya prestasi di bidang O2SN Perak Pencaksilat. Ada. Oh, iya Kak Arifin. Jadi nanti kalaupun berminat mendaftar ke sana dan diterima,
untuk perizinan kita harus ada surat keterangan dari induk organisasi cabur tersebut ya. Ya, terima kasih Kak Arifin atas informasinya. Kak Sakina, apakah ada yang mau ditambahkan? Boleh saya tambahin ya Bu Dwi? Masalah prestasi di sekolah boarding. Ini ada Sebentar ya. pengalaman yang saya temukan. Ya sebentar Pak Parlin, kita dengarkan dulu Kak Sakina, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oh, tidak ada Ibu. Oke, baik. Silakan Pak Parlin. Baik, untuk Ibu tadi yang bertanya masalah anak prestasi, saya punya pengalaman dulu sekolah lama. Iya, Ada Pak. anak didik saya yang kebetulan waktu itu juara taekwondo di Incheon, Korea. Lalu kemudian dengan itu dia anak ini memperoleh medali perak waktu itu, medali perak di cabang taekwondo, invitasi Incheon Taekwondo Federation waktu itu, invitation. Waktu itu dia langsung ditawarkan langsung ke 13 atau ke MH Tamrin. Cuma waktu itu dia berpikir begini, apakah bisa saya untuk latihan secara reguler? Karena dia sudah tergabung dan sudah latihan dengan tim Olimpiade Korea. Jadi akan banyak izin-izin. Juga tim Olimpiade Indonesia waktu itu. Jadi akhirnya dia berpikir akan sulit untuk masuk 13 yang pulangnya sampai jam 4 dengan jadwal ketat. Demikian juga dengan Ahmad Tamrin yang jadwalnya begitu ketat dan perizinan untuk keluar ke asrama itu juga ketat. Maka memang kalau memang anak-anak kita ini lebih fokus kepada menemukan dunianya, entah di olahraga, entah dimanapun, ya mungkin harus berpikir ulang untuk bisa menyiasati sekolah yang mana bisa juga menopang mereka latihan. Karena terkendalanya itu ketika jadwal latihannya, Bu. Ya, Pak Bodi Dinda itu yang saya alami seperti itu, sehingga waktu itu anak ini memutuskan mundur dari SMA 13 dan MH Tamrin dan memilih SMA yang lain lah ya, yang mana yang bisa memberi kesempatan dia untuk latihan. Jadi untuk Anda yang anak-anak kita yang memang nantinya ke depannya sudah jenjang nasional atau juga seleksi nasional, itu harus dipikirkan lagi Bapak Ibu ya, untuk anak ini untuk perkembangan karir mereka juga. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Parlin. Baik, Bapak Ibu cukup ya? Karena Bu Dwi, ya. Bu Dwi, maaf, Kak Hussein, salah satu alumnus kita yang di Semanu MHT juga bergabung. Kak Hussein, silakan. Hussein. Apa Ya, kabar mungkin Kak Hussein? Kak Hussein ingin menambahkan informasi terkait SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Dipersilakan Kak Hussein mungkin. Mana Baik. tadi Kak Hussein-nya? Iya, saya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di on cam dong. Apa kabar Kak Hussein? Ya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Senat on-cam lah. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Maaf izin telat tadi karena ada kendala sedikit. Jadi terkait MHT sendiri itu ya benar apa yang dikatakan oleh Kak Arifin dan Kak Syakina juga, bahwa di MHT itu memang peraturannya sangat ketat, apalagi soal perizinan untuk ikut organisasi di luar lah. Karena memang di MHT itu kan dia lingkungannya asrama itu. Jadi kan untuk keluar dari lingkungan asrama itu kan lumayan ribet lah di sana perizinan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Kak Hussein. Bagaimana Bu Elis? 9 berapa ya? Lupa nih Bu Elis. Kak Hussein 9 berapa waktu kelas 9? Kak Arifin, Kak Sekina, biar teman-teman Kurang adik. tahu saya. Saya dulu pernah sekelas pas lagi kelas 7A. Iya, benar. Benar, saya 7A pernah sama sekelas. Pak Soleh ya? Pak Soleh? Iya. Ya, Beres malah ingetnya Kak Hussein sama Kak Arifin tuh kelas 7-nya karena Beres BK-nya ya. Iya. Sekelas Oh, ya di 7A. iya. Mungkin saya bisa sharing-sharing pengalaman saya, bolehkah, Bu? Silakan Kak. Boleh, boleh.
Oke, jadi saya itu kan waktu dulu itu pas saat kelas 7 itu pernah sekelas dengan Kak Arifin ya. Nah, kan waktu apa ya kelas 9 itu eh, saya belum tahu apa-apa nih tentang SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Saya baru tahunya itu ketika saat ada guru yang apa ya sedang menjelaskan, terus tiba-tiba kayak apa ya merekomendasikan untuk masuk ke MH Tamrin gitu. Nah, di situ saya mulai untuk apa ya berkeinginan untuk masuk ke sana. Cuman saya waktu itu belum ada niatan. Nah, akhirnya saya mulai mendaftar itu bareng dengan Arifin. Waktu itu kan pendaftarannya online kan, karena waktu itu kan ada pandemi. Nah, jadi kan saya ikut pendaftaran tuh. Nah, pas ikut pendaftaran waktu itu, saya tidak lolos tuh ke penyisihannya, karena ya apa ya, memang masih kurang lah. Terus saya berkeputusan untuk sekolah di SMA negeri yang biasanya lah. Eh, nah, terus saya mulai apa jalani kehidupan normal lah di SMA negeri tersebut. Nah, tapi kan saya mulai merasa bosan tuh ya. Kok belajarnya kayak gini-gini aja. Saya mau apa gaya belajar yang baru. Nah, saya pikir di MH Tamrin itu punya apa ya gaya belajar yang mungkin unik gitu. Nah, saya akhirnya pun mendaftar lagi kan ke MH Tamrin di tahun berikutnya. Nah, saya akhirnya keluar tuh ke SMA negeri yang lama. Nah, akhirnya saya daftar lagi ke MH Tamrin dan alhamdulillahnya saya keterima di MH Tamrin gitu. Ya memang butuh perjuangan yang lumayan keras lah untuk bisa masuk ke sana. Soalnya kan waktu itu kan memang apa ya, saya memang murid biasa lah gitu ya. Nggak ada apa ya prestasi apapun. Cuman saya bisa membuktikan bahwa saya itu juga bisa masuk ke MH Tamrin karena keinginan dan kemauan saya untuk masuk ke sana. Jadi seperti itulah kira-kira pengalaman saya selama setahun atau 2 tahun yang lalu seperti itu. Oke, baik perjuangan yang tidak mengkhianati hasil ya Kak Husen ya. Masya Allah. Ya, Semoga kan anak-anak kelas 9, ayo semangat terus belajarnya, jangan hanya bilang udahlah sampai sini, jangan patah semangat. Tunjukin seperti kakak Arifin, Kak Husen, dan Kak Sakina. Baik, Bapak Ibu cukup ya untuk kegiatan hari ini. Sebelum ditutup kita dokumentasikan dulu ya Bapak Ibu. Baik, Dibuka kameranya dong, yuk dibuka Kak. kameranya. Semua anak-anak ibu juga kita berfoto. Oke, baik. Saya ambil. Ya, Bu. Untuk yang pertama dulu. 1, 2. Ayo, dibuka 1, 2. Izin Pak Soleh, ini kamera apa laptop saya nggak bisa di itu Pak Soleh, nggak bisa green screen Pak Soleh. Mohon maaf, tidak bisa screenshot Pak Soleh, bisa diambil Pak Soleh, mohon izin Pak Soleh. Iya, sebentar Bu Dwi, tapi Ya. pakai Sudah mau Elis, Bu Dwi. Oh ya, Iya, siap, pakai HP siap, Bu siap. Dwi. Mohon maaf. Ya. Ya, sama Bu Elis, layar 1, 1, 2, 3. Layar 2. Ayo dibuka 1, 2. Ya, layar 3. Oh, layar 3 tertutup semua nih. Layar 4. Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Elis. Untuk nanti absen kehadiran akan di-share dengan wali kelasnya ya.
Oke, baik. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian kegiatan sudah terlaksana. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, orang tua murid, narasumber dan peserta didik kelas 9 yang sudah menghadiri dan memberikan informasi terkait SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Semoga seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 173 mendapatkan sekolah-sekolah unggulan dan terus berprestasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Bu. Ya, saya akhiri izin dengan sebuah pantun ya, Bapak Ibu. Buah Apa, ceri, apa? buah leci. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Ya, Saya Ibu cakep. Dwi selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih Bu Dwi, Kak Sama-sama. Arifin.